Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Busy Abdul Kholik, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam bentuk ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia beradab. Untuk itu dapat disimpulkan sejatinya pendidikan adalah sebagai tuntunan, di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru, atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Saya juga seharusnya memperhatikan semua aspek pembelajaran, kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial dan budaya. Selain itu, sebagai pendidik memberikan ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, dengan cara memilih cara belajar, memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, serta memberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Dalam proses mendidik, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dan tulus hati dengan mempelajari karakteristik murid serta memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Untuk itu saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menggali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang relevan dengan konteks kearifan lokal sosial budaya tempat saya mengajar. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan memperbaiki praktik pembelajaran tersebut dengan lebih mengutamakan kepentingan murid agar terwujud pendidikan yang berorientasi pada murid. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Busy Abdul Kholik. Salam guru penggerak.